Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi metodologi penelitian. Oke, kita lanjut ya. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marwan Rinaldi, NPM 1640302049, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan ada beberapa poin penting dari materi ini. Yang pertama itu ada pengertian dari metodologi penelitian, yang kedua itu jenis penelitian, dan yang ketiga jenis metodologi penelitian. Oke, kita lanjutnya. Poin pertama, pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam metodologi penelitian juga menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Oke, lanjut. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau ide. Nah, sedangkan pengertian teoretis sendiri adalah sebuah bentuk dari buah pemikiran dan juga pola pikir yang dimana kemudian akan mendasarkan sebuah bentuk dari hal yang dimana semuanya akan berasal dari berbagai macam bentuk dari teori yang ada sebagai sebuah bentuk dari landasan untuk melakukan sebuah dan suatu hal. Oke, yang kedua, penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Nah, selanjutnya itu manfaat metodologi penelitian. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, dengan menggunakan metodologi, peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Dan yang terakhir, kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selain itu, manfaat metodologi penelitian yaitu kita dapat dengan mudah menyusun laporan, tulisan, karya ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, maupun dalam bentuk yang lainnya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama itu penelitian murni. Penelitian murni disebut juga dengan penelitian dasar. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Contoh dari penelitian murni yaitu penelitian tentang gen, DNA, penelitian yang berhubungan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Kemudian yang kedua, penelitian terapan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri pada tahun 1985, bahwa penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Contoh dari penelitian terapan yaitu penelitian pendidikan yang berkaitan tentang bagaimana meningkatkan minat baca siswa, penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu ada penelitian aksi.
Penelitian aksi juga disebut dengan istilah action research, bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan serangkaian tindakan yang khusus, yaitu yang telah melalui teoritis sebelumnya secara nyata supaya segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah dalam penelitian tersebut. Contoh dari penelitian aksi yaitu penggunaan metode jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk di poin nomor 3, yaitu jenis dari metodologi penelitian. Di sini ada 2 dari jenis metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang dinamakan positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Oke, masih di penelitian kuantitatif. Ini ada 3 poin penting. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif, masalah yang diteliti lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks. Terus yang kedua, penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian. Yang ketiga, jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan struktur jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Sekarang masuk ke penelitian kualitatif. Di sini juga terdapat 3 poin penting. Yang pertama, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang kedua, metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan poin ketiga, metodologi penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Oke, kita lanjutnya. Sekarang masuk ke contoh metodologi penelitian. Yang pertama ada penelitian survei. Metodologi penelitian survei merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang data primernya dikumpulkan menggunakan angket atau kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Dalam kuesioner, penelitian survei ditujukan pada individu yang menjadi responden. Responden penelitian survei merupakan sampel penelitian yang mewakili populasi. Perlu diketahui perbedaan antara populasi dan sampel di sini. Populasi merupakan keseluruhan penduduk, sedangkan sampel adalah mereka yang mewakilinya. Mereka yang dipilih sebagai sampel harus representatif. Oleh karena itu, peneliti menerapkan teknik sampling yang relevan untuk mendapatkan sampel yang representatif. Contoh penelitian yang bisa menerapkan metodologi survei misalnya penelitian tentang persiapan usaha kecil menengah atau UKM di Jakarta dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kuesioner didesain untuk ditujukan kepada beberapa UKM di Jakarta yang menjadi sampel penelitian. Terus masuk ke contoh yang kedua, yaitu penelitian eksperimental.
Jenis metodologi penelitian ini juga merupakan tipikal riset kuantitatif. Peneliti melakukan eksperimen dengan tujuan yang jelas, misalnya ingin melihat efektivitas program yang akan diterapkan atau tidak nantinya. Metodologi penelitian eksperimental umumnya membagi objek penelitian ke dalam dua kelompok. Satu kelompok dimanfaatkan sebagai target, sedangkan kelompok yang lain sebagai kontrol. Kelompok target yang dimaksud adalah target eksperimen. Kelompok kontrol berfungsi sebagai pembanding outcome dengan kelompok target. Hasil perbandingan antara dua kelompok inilah yang merupakan hasil riset eksperimental. Contoh penelitian yang bisa menerapkan metodologi eksperimental misalnya penelitian tentang pengaruh ruang terbuka hijau terhadap penurunan tingkat agresivitas warga kota. Terus contoh yang ketiga, penelitian cross-seksional. Penelitian cross-seksional pada dasarnya mirip dengan penelitian survei. Tipikal penelitian ini juga kuantitatif. Istilah cross-seksional menekankan pada variasi dari hasil keterlibatan beberapa variabel. Penelitian cross-seksional pada umumnya menganalisis lebih dari satu kasus pada saat yang bersamaan. Variasi yang ingin dilihat dengan menerapkan jenis penelitian ini bisa meliputi variasi antar individu, keluarga, organisasi, negara, dan sebagainya. Konsekuensinya, sampel penelitian harus berukuran besar dan memungkinkan untuk ditemukannya varian antar kasus atau variabel. Contoh riset yang bisa menerapkan jenis penelitian ini misalnya kualitas hidup masyarakat di negara-negara ASEAN. Penelitian ini dapat dimulai dengan pengumpulan data statistik. Biasanya peneliti menggunakan dataset yang sudah tersedia. Data tersebut menunjukkan beberapa variabel yang akan dianalisis di semua atau beberapa negara ASEAN. Selanjutnya ada penelitian longitudinal, merupakan desain penelitian yang diterapkan untuk mengukur suatu perubahan atau perkembangan fenomena dalam jangka panjang. Metodologi penelitian ini biasanya menerapkan survei yang mengumpulkan data dan sampel penelitian. Penelitian longitudinal bisa dikatakan tidak sering dilakukan dalam penelitian sosial. Biaya dan waktu yang dibutuhkan penelitian ini tergolong sangat tinggi. Pada penelitian longitudinal, peneliti menerapkan survei kepada beberapa responden yang menjadi sampel. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sampel penelitian harus didatangi lagi minimal sekali untuk survei. Penelitian longitudinal dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu studi panel dan studi cohort. Nah, pada panel studi mengambil sampel secara random. Biasanya sampel merupakan representasi dalam skala nasional atau aspek geografis tertentu. Sedangkan untuk cohort, studi mengambil sampel secara random namun berdasarkan karakteristik yang sama atau mirip. Misalnya lahir pada tanggal yang sama atau minggu yang sama. Keduanya hanya dibedakan berdasarkan proses pengumpulan datanya. Oke, kita masuk ke contoh metode penelitian yang terakhir, yaitu ada penelitian grounded atau grounded research. Berbeda dengan jenis metodologi penelitian sebelumnya, jenis penelitian grounded ini merupakan tipikal riset kualitatif. Penelitian ini menekankan pada intensi untuk menghasilkan teori baru yang berasal atau grounded pada data lapangan. Dengan kata lain, teori lahir dari keterlibatan partisipan yang menghasilkan data lapangan. Peneliti yang menerapkan jenis riset ini tidak menggunakan konsep atau teori yang telah diketahui dari literatur atau sumber lain. Peneliti meninggalkan teorinya karena yakin data lapangan bisa menunjukkan teori baru yang lebih tinggi validitasnya. Teori baru yang dihasilkan menyiratkan upaya eksplorasi data yang mendalam dalam proses pengumpulan dan analisisnya. Sekian presentasi dari saya tentang
materi metodologi penelitian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.